Jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu, bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Kamu akan ku cinta selamanya. Mamanya bilang Santi harus menerima lamarannya Idrus. Itu artinya mereka menyetujui Idrus menjadi suaminya Mbak Santi. Pokoknya hari Sabtu kamu harus pulang ke rumah. Idrus mau datang. Idrus itu kan sudah melamar kamu lewat papa dan mama. Dan kami itu setuju. Nanti kalau dia datang, kamu harus bicara dengan dia. Kalau kamu itu memang mau. Walaupun mama dan papa memaksa saya tetap mengatakan tidak. Saya tahu. Semuanya ini terasa berat buat kamu, Nes. Tapi kita harus menjalaninya perlahan. Kalau kamu memang belum siap untuk tidur satu kamar dengan saya, nggak apa-apa. Saya akan tidur kamar sebelah. Jangan. Sepertinya mereka akrab banget. Jangan-jangan adik iparnya itu senang sama suster Santi. Dia tidak boleh memiliki Santi. Tidak. Suatu saat, Mbak pun akan menemukan laki-laki yang spesial itu yang membuat Mbak jatuh cinta kepadanya. Itu kan cuma hayalan, Van. Tapi saya percaya itu benar. Ya, kita lihat aja. Mudah-mudahan hayalan kamu itu menjadi kenyataan. Dan kalau memang ada, Mbak akan tunggu. Ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi, malam mimpi tutu. Bagas sudah makan bubur susu, nanti sebentar lagi minum susu ya. Ada orang masuk. Tuh, Mama sudah datang. Mama lihat ya, Bagas sudah mandi, baunya wangi. Mana coba? Udah mandi mana? Udah mandi. Tadi Mama sama Tirah yang mandiin. Pokoknya semua beres. Coba cium dulu. Cium. Bagas juga sudah makan bubur susu, sudah minum obat. Pokoknya semuanya beres. Waduh, berarti Mama tinggal main aja dong sama Bagas ya? Van, itu ada teman wanita kamu di dalam. Lagi ngobrol sama Bude. Teman perempuan? Siapa, Ma? Kamu lihat aja sendiri ke dalam. Ya udah. Bentar ya. Gimana pijitannya? Enak? Enak sekali. Lulu? Van, Kamu ngapain di sini? Dia kesini mau ketemu sama kamu. Mau ngasih tahu ada tugas kuliah. Dia nunggu sudah lama sekali loh, Van. Akhirnya Bude suruh mijet saja. Dia mau. Biasanya, Van, kalau wanita pintar mijet, itu pasti sayang sama suami. Ya, mudah-mudahan aja dia bisa jadi istri kamu. Bude? Daripada sama Ines, yang bisanya cuma lari sama laki-laki lain. Sudah, katanya kamu mau ngobrol sama Ivan. Ayo. Iya. Ada apa? enggak. Aku cuma main aja kok kesini. Emang kenapa? Nggak boleh? Bukan
Bukannya nggak boleh, tapi... Malam, Bude. Sorry, Lu kenalkan ini Mbak Shanti. Mbak Shanti ini dulu teman kuliah saya. Santi. Dia cuman kakak iparnya Ivan. Kamu gak usah khawatir. Dia bukan level kamu, bukan saingan kamu. Cuma kakak ipar. Saya tinggal dulu ya. Ivan? Bude nggak ada kerjaan lain ya? Esternet. Iya udah, Lu. Kalau gitu kita aja yang pindah ke ruangan lain ya. Oke. Kamu nggak perlu marah kayak gitu dong, Van. Aku kesini kan cuma mengantar buku aja. Karena aku tahu kamu suka banget buku. Nah, ini aku bawain buku penulis favorit kamu. Ayolah, Van, terima. Terima kasih. Tapi terus terang, Lu, saya nggak suka kamu datang kemari tanpa memberitahu saya terlebih dahulu. Dan saya juga nggak suka kalau kamu langsung memperkenalkan diri kamu sebagai teman dekat saya. Kita hanya teman biasa, Lu. Tolong deh, saya nggak mau cari masalah. Lebih baik sekarang kamu pulang, udah malam, oke? Aku tidak mau pulang sebelum kamu antar. Apa? Maaf, Lu, tapi saya capek. Saya mau istirahat, saya mau tidur. Besok pagi saya harus kuliah, siangnya langsung kerja sampai malam. Lagi pula maaf aja, bukan saya kok yang mengundang kamu kemari. Jadi saya juga nggak merasa bertanggung jawab atas kepulangan kamu. Tolong deh, lebih baik kamu pulang sekarang. Sebelum Bude Retno berpikir macam-macam dan membuat masalah untuk kita. Van, tolong kamu pikirkan. Aku berbuat begini karena aku tuh suka banget sama kamu. Dan aku tidak akan pernah berhenti membuktikan sama kamu kalau aku ini suka beneran. Dan satu lagi, aku akan buktikan sama kamu kalau aku tidak seperti Ines. Wah. Erah dong donjoan kita. Bodoh sekali kamu. Seharusnya kamu bersyukur ada seorang gadis yang bisa jatuh cinta sama kamu. Malah ditolak. Van, kalau kamu mau berpikir jernih, laki-laki macam apa kamu itu? Justru selama ini saya pikir Bude yang bodoh. Habis, masa Bude menjelekkan Mbak Shanti di depan orang yang sama sekali nggak tahu apa-apa? Bodoh kan itu? Sudah berani kamu sama Bude ya? Kamu pikir Bude itu siapa? Bude kan orang tua kamu. Orang tua yang tidak rela melihat anaknya pelin-pelan hanya karena janda yang tidak tahu siapa dirinya. Bude hanya mengingatkan kamu. Dan saya tidak perlu diingatkan sama Bude. Karena saya tahu niat Bude adalah untuk menyingkirkan Mbak Shanti dari rumah ini. Tapi asal tahu aja, sebelum Bude berhasil menyingkirkan Mbak Shanti, saya akan mengusir Bude dulu dari rumah ini. Mengerti? Stop kamu! Ngajar! Adarku ini! Ini anak kamu. Berani-beraninya dia mengusir saya dari rumah ini. Padahal saya cuma mengingatkan dia untuk tidak menyakiti seorang gadis. Ivan, Ma, Bude bohong, Ma. Justru dia yang membuat suasana panas seperti ini dengan menjelekkan Mbak Shanti di depan teman saya. Bohong, Mer. Dia yang bohong. Kamu jangan fitnah Bude. Bude hanya ingin kamu bersikap baik dan tidak menyakitinya seperti kamu menyakiti Ines. Bude tidak mau kamu kembali ditinggal perempuan karena kamu dekat dengan kakak ipar kamu. Hanya karena kamu selalu mendahulukan kepentingan dia. Hanya karena kamu kasihan. Ingat kan, masa depan kamu itu bagus. Bukan hanya dengan janda yang gatal itu. Saya kasih tahu satu hal. Sekali lagi Bude bicara jelek tentang Mbak Shanti, saya tampar Bude. Tampar! Tampar kalau kamu berani. Ayo tampar!
tidur. Ya, ayo deh, tampar. Tampar! Tampar! Tampar. Jadi kapok. Ayo, tampar deh. Tampar! Ivan! Seharusnya kamu yang saya tampar. Biar kamu tidak jadi duri dalam keluarga ini. Mama! Mama! Ma? Lihat! Lihat! Perempuan ini yang bawa sial! Perempuan ini yang bawa sial! Kita mau ke kamar. Masuk. Good morning. Selamat pagi, Ines. Gimana tidurnya semalam? Nyenyak? Semalam saya nggak tega bangunin kamu. Saya tahu kamu belum makan. Karena itu, saya udah siapin kamu sarapan. Ya, makan, biar perut kamu nggak sakit. Masih jet lag? Sedikit. Ya udah, ntar habis makan kamu bisa tidur lagi. Enggak. Saya mau mandi. Saya juga mau beres-beresin koper. Kamu nggak perlu bawa sarapan ke sini. Saya bisa sendiri kok. Kalau saya tungguin kamu pasti nggak mau makan. Kemarin aja kamu nggak mau makan. Tapi saya nggak biasa makan seperti ini, Rez. Kamu harus biasa, Ines. Karena sekarang kan kamu udah punya suami. Ayolah, sarapan ini spesial banget. Karena kenapa? Saya buatin kamu sandwich spesial buatan saya. Ayo. Saya nggak mau. Kenapa? Karena saya juga belum lapar. Kamu bawa nampan ini keluar. Saya nggak mau sarapan di sini. Oke, kalau kamu nggak mau sarapan di kamar, sarapan ini saya taruh di meja makan ya. Ingat Ines, kamu harus makan. Kenapa saya masih mengingat Ivan? Kenapa? Apa dia juga sedang mengingat saya? Apa dia juga merasakan apa yang saya rasakan? Van, saya merasa tersiksa di sini, Van. Tersiksa. Saya tidak menginginkan pernikahan ini, Van. Enggak. Apa yang harus saya perbuat, Van? Apa? Van, Mbak boleh masuk? Silakan, Mbak. Kalau Mbak boleh kasih saran, sebaiknya kamu minta maaf sama Bude dan menarik omongan kamu yang mengusir dia. Untuk apa, Mbak? Bude sudah keterlaluan. Dia sudah menghina Mbak. Mbak tahu, Van, sulit untuk memaafkan orang yang sudah menyakiti kita. Tapi dulu kamu selalu mengingatkan, Mbak, memaafkan orang lain adalah perbuatan yang mulia. Van, Mbak nggak sakit hati kok. Karena Mbak tahu Bude memang orangnya seperti itu. Jadi untuk apa kamu marah? Mbak juga nggak sakit hati. Mbak malah jadi nggak enak. Gara-gara Mbak, Mama malah sakit. Kalau kamu tidak mau memaafkan Bude, Mbak pikir sebaiknya
Mbak nggak tinggal di rumah ini. Jangan, Mbak. Mbak nggak boleh pergi dari sini. Saya jadi bingung. Semestinya kan Mbak senang kalau Bude udah nggak ada di sini lagi. Setidak-tidaknya nggak ada yang menghina Mbak lagi di sini. Buat Mbak, penghinaan Bude itu Mbak anggap sebagai introspeksi diri Mbak, Van. Mbak lebih senang kalau kamu, Mama, sama Bude rukun. Nggak berantem seperti ini. Itu yang Mbak senang. Tolonglah, Van. Untuk Mbak dan untuk Mama. Minta maaflah sama Bude. Mbak pikir juga kalau Bude lihat Mama sakit, dia nggak akan cari gara-gara lagi. Van. Oke, iya. Saya janji. Dan jangan lupa bilang sama Mama, kamu sudah baikan sama Bude, ya? Ines. Ines. Kok kamu masih duduk di sini? Kamu kok udah janji sama saya 10 menit lagi kamu akan nyusul saya di meja makan. Kita kan mau sarapan bersama. Kok kamu malah masih di sini? Saya belum lapar. Ines, sejak kita nyampe di sini kamu tuh belum makan sama sekali. Kamu sengaja ya? Gak mau makan supaya bisa membuat diri kamu sakit. Please, Ines. Kita sekarang lagi di Amerika. Kita lagi jauh dari sanak saudara kita. Kamu harus bisa melupakan semuanya. Kalau kamu belum bisa melupakan, bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kita? Please, Ines. Kamu sarapan aja duluan, nanti saya nyusul. Baik, saya akan makan sendiri. Tapi kalau kamu sakit, saya nggak jamin. Kamu sudah membuat diri kamu menderita di sini, Ines. Ingat, Ivan saat ini belum tentu sedang memikirkan kamu. Dia mungkin sekarang sedang bersama wanita lain, sedang merayakan kemenangannya karena berhasil membuang kamu. Membuang kamu dari kehidupan dia. Sadar dong, Ines. Bila seseorang memang mencintai, dia tidak akan meninggalkan pada saat yang penting. Dia punya alasan. Bullshit! Kamu jangan coba meyakinkan saya kalau saya nggak percaya. Ines, kamu jangan membela dia terus. Nggak ada gunanya. Kita sekarang sudah sepasang suami istri. Dan kamu harusnya memikirkan kita, bukan dia. Kenapa saya jadi marah begini? Seharusnya saya lebih sabar menghadapi dia. Dia kan sedang patah hati, dia lagi kalut. Tuhan, berikan saya kekuatan, berikan saya kesabaran untuk menghadapi wanita yang saya cintai ini. Tolong saya dalam menghadapi laki-laki itu. Kalau kamu mau maaf, kamu diterima sama Bude. Usir tadi. Usir dia dari rumah ini. Bude tidak mau melihat perempuan kamu itu ada di rumah ini. Usir dia. Hehe. Masih di sini kamu setelah kejadian semalam. Benar-benar tidak tahu malu. Kalau saya jadi kamu, lama saya minggat dari rumah ini. Karena sayalah yang menyebabkan perpecahan di rumah ini.
Karena saya juga yang menyebabkan Mary hampir mati karena serangan jantung. Jadi saya harus tahu diri. Bude, saya tahu siapa diri saya. Saya juga tahu bagaimana menempatkan posisi saya. Bude tidak usah khawatir. Saya tidak akan menyusahkan. Permisi. Santi, maksud saya kamu yang harus tahu diri. Karena kamu yang menyebabkan Ivan kasar sama saya. Saya rasa tidak. Bude itu memang keterlaluan. Bude tidak pernah bisa mengerti perasaan orang lain. Maaf Bude, saya tidak mau berdebat. Nanti bisa didengar oleh Mama. Santi! 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 Itu brutal ya. Jangan mentang-mentang Ivan belain kamu. Ingat, saya tidak akan diam untuk mengusir kamu dari rumah ini. Silakan Bude, silakan kalau itu yang Bude mau. Bu, sebaiknya Ibu jangan kerja, Bu. Kasihan Bu Mary. Pasti sepanjang hari kalau nggak diawasin, Bu Retno itu akan menghasut Bu Mary untuk mengusir Ibu. Nanti penyakitnya Bu Mary nggak sembuh-sembuh, Bu. Kamu nggak usah khawatir. Kamu awasi aja. Nggak bisa, Bu. Bu Retno itu kan orangnya nekat. Apapun akan dikerjakan. Kemarin aja kalau nggak ada Bu Mary, Bagas habis diomelin, Bu, karena ngompolin dia. Kalau saya jadi ibu, mendingan saya diam di rumah, ngawasi anak sama Bu Mary. Habis daripada semuanya disakitin sama nenek sihir, Bu. Ini buat Ibu kan? Iya. Kasih ya, Tira. Ya. Pokoknya kamu jangan dengerin omongan perempuan kampung itu. Saya kan belum baikan sama Ivan. Mana mungkin Ivan mau baikan sama saya? Dia selalu menghasut Ivan untuk musuhan dengan saya. Kamu usir dia. Sudah berapa kali saya bilang, dia itu biang kehancuran. Bude, ada telepon Bude? Telepon? Dari siapa? Dari temennya katanya. Sebentar ya, Mer. Mama jangan banyak pikiran ya. Santi mau ngambil minum dulu ya, Ma ya? Halo? Halo? Kurang ajar ya. Mana telepon untuk saya? Nggak ada, Bude. Saya sengaja memang membuat Bude keluar dari kamar Mama. Karena Bude sudah keterlaluan menceritakan masalah Bude dan Ivan. Bude tahu nggak sih itu bisa membuat Mama Anfa lagi. Kecuali kalau Bude mau membuat Mama lebih sakit lagi. Kurang ngajar kamu ya. Berani-beraninya kamu ceramain saya. Saya hanya membeberkan fakta. Karena saya tidak bisa berbohong. Tidak seperti kamu yang suka berbohong dan mengakali semua orang. Ada apa ini? Mbak. Bude. Kamu lagi. Ajarkan perempuan kampung ini sopan santun. Jangan sok pintar. Beraninya dia ceramain saya. Sepertinya kita harus mengawasi Bude supaya tidak bicara masalah kamu sama Mama. Mama bisa Anfa lagi, Van. Oke, saya akan awasi Mama. Saya nggak akan ke kampus hari ini. Terus pekerjaan kamu? Justru itu masalahnya. Seharusnya saya kerja, tapi mungkin saya bisa izin lagi. Gak mungkin, Van. Dari kemarin kamu izin terus. Biar Mbak aja yang ngawasin Mama, Mbak bisa pulang lebih cepat. Jangan, Mbak. Jangan sampai mengganggu jadwal Mbak. Mbak justru berpikir ingin berhenti bekerja. Mbak pikir lebih baik Mbak mengawasi Mama dan mengurus Bagas di rumah daripada Mbak ngurusin orang lain. Apa tidak akan membebani Mbak? Mbak justru senang, Van. Mbak malah berpikir mengurus Mama dan Bagas lebih berarti daripada berpikir soal mendapatkan uang. Tapi itu berarti kamu harus kerja lebih giat lagi. Oh, soal itu jangan khawatir, Mbak. Sebentar lagi saya akan dipromosikan dan diangkat menjadi kepala manajer. Oh ya? Dan skripsi saya sebentar lagi sudah rampung. Alhamdulillah, Van. Ini semua berkat Mbak. Kalau Mbak tidak terus memberi semangat buat saya, tentu saya tidak bisa mengerjakan semua ini. Itu semua karena kamu, Van. Kamu selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik.
Mbak bangga sama kamu, Van. Kita lihat Mama yuk. Ayo. Lah, tugas yang kemarin lo selesain juga. Ya iyalah, emang lo nggak selesain? Susah banget ya, bingung deh gua. Lah. Lo lihat deh. Arvin jalan sama siapa tuh? Gile bener. Tumben dia mesra-mesraan sama cewek. Emang lu udah putus sama dia? Belum. Tapi kok Yaudah yuk kita samperin dia. Lagi ngapain lo? Mestinya gue yang nanya, lo lagi ngapain? Kelihatannya asik banget jalan sama cewek. Emang kenapa? Nggak boleh. Ya boleh aja sih. Tapi dia siapa? Oh ya, sorry, gua lupa. Kenalin, ini teman gua Rahma. Rahma, kenalin. Ini Ella. Hai, gue Rahma. Gua mau nganterin dia buat lihat-lihat kampus kita. Soalnya dia kan kuliahnya beda dengan kita. Ya kan? Oke deh. Gua duluan ya. Ayo, Mak. Arvin. Ya? Nggak apa-apa deh. Ya udah, gua duluan ya. Ayo, Mak. Lah, gila bener lo. Lo kok diem aja sih dia kayak gitu? Dia pikir dia bisa kadalin gue apa? Lihat aja ntar. Terima kasih, Tante. Wah, kedatangan Nak Idrus sudah lama ditunggu-tunggu. Jam berapa pesawatnya sampai? Jam 1, Tante, di airport. Untung Doni nungguin saya di airport. Kalau tidak lumayan juga saya datang ke sini sendirian. Kalau Nak Doni memang Tante yang suruh tunggu. Karena Tante ingin bicara panjang lebar dengan Nak Idrus. Begini Nak Idrus, mengenai lamaran Nak Idrus kan memang Tante sudah terima. Tinggal keputusan dari Nak Idrus kapan mau menikahi Santi. Karena Tante sudah tidak ingin melihat Santi itu menjanda terus. Ya kalau saya sih, apapun keputusan Santi, saya pasti akan ikut, Tante. Kalau soal Santi itu nanti urusan Tante. Kalau Tante paksa pasti dia mau. Soalnya begini, Tante ini kan sudah punya hari baik, tanggal baik, bulan baik. Jadi tinggal Nak Idrus aja yang memilihnya dan berembuk sama orang tuanya. Nanti Tante sama Om yang mengkoordinasinya. Betul, Mas. Pokoknya Mas tinggal mengatur dengan orang tuanya, Mas. Kapan mau ke sini? Nggak usah lama-lamaran. Langsung aja menikah. Kami semua sudah jengah dengan keadaannya Mbak Santi. Kalau emang begitu caranya, baiklah. Saya akan rundingkan dulu dengan orang tua saya. Nanti kabarnya akan saya telepon. Santi masih bekerja, Tante. Oh, itulah Nak Idrus, masih. Nak Idrus mau ketemu Santi. Nanti kalau ketemu Santi, supaya Nak Idrus itu bisa membujuknya. Tapi jangan bicarakan soal tanggal pernikahan yang kita sudah tentukan. Nanti dia panik. Nanti biar Tante saja yang bicarakan, ya. Iya, Tante. Silakan minum dulu. Terima kasih. Apa suster sudah pikirkan dalam-dalam? Saya takut Faisal tidak mau menerima karena dia sudah cocok sekali sama suster. Maafkan saya, Pak. Tapi inilah yang terbaik. Saya harus merawat anak saya dan ibu mertua saya yang sedang sakit. Saya rasa saya harus memprioritaskan mereka.
Tapi apa suster yakin Faisal bisa diberi penjelasan? Saya rasa dia sudah mulai bisa menerima keadaan dan mulai sadar kalau dia harus sembuh. Jadi itu tidak akan menyulitkan dia untuk bisa beradaptasi dengan suster lain. Saya mohon Bapak bisa memaklumi. Sungguh ini di luar dugaan saya. Ya, saya mengerti. Pamitan dulu sama Faisal. Ada apa, Pak? Ada apa, Sus? Suster Santi mau bicara sama kamu. Bicara apa? Saya mau berhenti kerja. Kenapa? Saya harus merawat anak saya dan ibu mertua saya yang sedang sakit. Tidak. Suster tidak boleh berhenti. Suruh aja ibu mertua suster mencari perawat lain, tapi suster tidak boleh berhenti. Itu tidak mungkin, Faisal. Tidak. Faisal? Tidak! Saya tahu suster mau menjauhi saya. Karena suster jatuh cinta sama adik ipar suster itu. Begitu? Kemarin saya lihat suster berjalan berdua dengan dia. Dan saya yakin, suster pasti punya hubungan dengan dia. Lagian suster ngapain sih ngeladenin dia? Suster ini kan kakak ipar. Suster harus tahu posisi suster di sini. Suster adalah seorang menantu yang harus dihormati. Bukannya malah jaga ibu mertua sedang sakit. Itu sih kerjaan babysitter. Bayar aja babysitter. Kalau dia tidak bisa membayarnya, biar saya membayarnya. Saya rasa sebaiknya kamu tidak menghubungkan pekerjaan saya di sini dengan masalah pribadi saya. Tapi benar kan? Salah. Pergi suster. Pergi dari sini. Saya tidak butuh suster. Saya tidak butuh suster. Saya tidak butuh suster. Faisal. Faisal. Suster, biarkan saja. Nanti saya yang bicara sama dia. Terima kasih atas pengertiannya, Pak. Saya janji saya akan segera mengirimkan teman saya untuk menggantikan saya di sini. Dan Bapak juga saya mohon jangan segan-segan untuk bisa mengabari kalau ada apa-apa dengan Faisal. Saya bersedia membantu. Iya. Saya permisi dulu, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pasti laki-laki itu mempengaruhi suster Santi untuk tidak lagi kerja di sini. Karena dia tahu kalau saya mencintai dia. Dan itu suatu ancaman bagi dia. Karena saya lebih baik dari dia. Laki-laki itu harus diberi pelajaran. Ya, harus diberi pelajaran. Bibi! Bibi! Iya, Den. Iya, Den. Ya. Panggil Somad. Mau ngapain lagi, Den? Mau belajar jalan lagi? Panggil Somad cepat! Iya, Den. Oke, Den. Somad, lu dipanggil lagi sama Den Faisal. Ada apaan lagi sih? Aduh, mau belajar jalan lagi. Kemarin aja udah jatuh melulu. Apa nggak capek? Lu gue juga nggak tahu. Lu juga kayak nenek kurang siri juga. Udah cepetan Pak. Somad, Iya, Pak. kamu di rumah saja. Iya, Pak. Jagain Faisal ya. Iya, Pak. Saya mau ke kantor. Nggak diantar, Pak? Enggak, mana kuncinya? Iya, Pak. Jangan lupa jagain Faisal. Baik, Pak. Somad! Somad! Bibi, cepetan! Iya, Den. Nih, Somad, Den. Siapin mobil, saya mau pergi. Mau kemana, Den? Jangan banyak nanya. Siapin mobil dan ambil stick baseball saya di atas. Cepat! Mau main baseball, Den? Main baseball? Kaki saya lagi begini main baseball. Saya mau pukulin orang. Dan kamu harus bantuin saya pukulin orang itu sampai mati. Ngerti? Iya, Den. Iya. Ayo cepat! Apa yang lagi ditunggu? Cepat!
Iya, iya. Aduh. Cepat. Dorong aja, becus. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Mau cari siapa, Mas? Anda pasti mau menjemput Suster Santi. Dasar laki-laki tidak tahu diri. Merebut wanita yang tidak pantas Anda miliki. Kalau Anda ingin merebut Suster Santi, hadapi saya. Saya mati-matian akan membela Suster Santi. Apa maksud Anda? Jangan banyak ngomong. Kalau Anda berani, hadapi saya. Somat! 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 Cepat! Pegangin dia. Apa-apaan ini? Saya datang sini cuma mau ketemu dengan Suster Santi, Pak. Hadapi saya dulu. Somat, pegangin Somat. Saya mau pukul dia, Somat. Apa-apaan ini? Goblok kamu. Pegangin. Aduh, Den, sabar, Den. Anda gila ya? Saya nggak kenal siapa Anda. Dan masuk kedatangan saya ke sini, saya mau ketemu dengan Suster Santi. Bisa saya ketemu dengan Suster Santi? Tapi Suster Santinya udah pulang, Mas. Dia udah nggak kerja di sini lagi. Apa? Itu semua... Den, ya ampun. Aduh, Den, sabar, Den. Ya ampun. Mat, pegangin. Aduh, ya ampun. Pantas Anda marah. Lebih baik saya pulang. Dan nggak pantas saya berkelahi dengan orang seperti Anda. Hei! Jangan pergi! Saya pukul kamu! Kalau nanti saya sudah sembuh, saya pukul kamu! Saya tidak akan membiarkan kamu merebut Santi! Saya pukul kamu! Hei! Kamu juga goblok! Kenapa tadi kamu tidak pegangin dia? Hah? Goblok kamu! Diam juga! Gimana, Mas? Gimana? Santi udah pulang, Don. Katanya dia juga sudah berhenti bekerja. Loh, kok dia nggak ngomong ke kita ya? Sepertinya baru tadi dia keluar. Majikannya Santi kurang waras. Saya rasa wajar Santi pengen keluar dari tempat seperti ini. Kasihan ya. Ya sudah. Ayo kita pulang. Ines. Maafkan saya. Saya nggak ada maksud menyakiti hati kamu. Saya tahu memang sulit buat kamu untuk menerima pernikahan ini. Tapi saya mohon, jangan kamu sakiti diri kamu dengan gak makan. Nanti kamu sakit. Ines, kalau kamu marah sama saya nggak marah sama kamu. Saya adalah istri kamu. Jadi kamu berhak melakukan apa saja yang kamu inginkan. Ayo, lakukan. Lakukan apa yang kamu inginkan. Ayo.
Jika aku bisa membuktikan betapa cintaku kepadamu, bukalah mata hatimu dan mengertilah tentang aku, sesungguhnya dirimu di hatiku. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Seandainya aku masih punya kemampuan untuk mencintai kamu seutuhnya, seandainya saja masih ada kesempatan itu, kamu akan ku cinta selamanya. Kamu akan